satunya itu adalah dengan kuliah tamu ini. Kuliah tamu dengan webinar Diaspora Series ke-13 sekarang. Ya, kita harapkan paling tidak memotivasi teman-teman dosen yang ada di setiap fakultas yang melaksanakan kegiatan ini untuk mencari peluang kolaborasi, ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas dalam bidang riset. Di samping itu ya kemungkinan bisa untuk magang ataukah untuk membuat proposal bersama, ya saya kira itu hal-hal yang kita harapkan. Dan mungkin juga membagi publikasi yang sudah ada yang kemudian bisa saling berinteraksi dan saling mensitasi. Itu juga sangat membantu kita, ya, sehingga hal ini. Demikian juga kepada diaspora kita yang mungkin bisa berkolaborasi dengan kita dalam hal sebagai kuliah jadi dosen luar biasa kita, memberikan kuliah, memberikan bimbingan untuk mahasiswa S2, S3 kita. Saya kira itu juga sangat membantu untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas kita semuanya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kembali kepada Dr. Kenny Vidila Series ya, atas kesempatannya, atas waktu, atas sharing ilmu yang akan diberikan kepada kami semua. Saya juga terima kasih kepada Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan kegiatan ini, terutama kepada panitia, Bu Ari dan kawan-kawan, serta terima kasih kepada mahasiswa dan dosen lain yang mengikuti kegiatan ini. Semoga ada manfaatnya dan memotivasi kita semua untuk berkarya, menghasilkan outcome untuk Unhas ke depannya. Saya kira itu, dan mari kita membuka kegiatan webinar Diaspora Webinar Series ke-13 ini, kuliah tamu dengan topik The Role of Molecular Biology on Plant Resistant to Stress oleh Dr. Kenny Vidila Series, dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Prof. Nasrum, Wakil Rektor Bidang 4. Selanjutnya kita ke acara inti, yaitu sebelum acara inti, mari kita sesi foto bersama dulu. Biasanya masih sebelum bubar semua ya, kita segenap menyiapkan senyum terbaik mungkin. Nanti dibantu oleh panitia untuk capture. Oke. Silahkan bersiap. 1, 2, 3, senyum. Oke, lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3, cheese. Oke, selanjutnya 1, 2, 3, senyum. Oke. Satu lagi. Oke. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih semuanya sudah memberikan senyum terbaik, menambah semangat kita untuk memasuki acara inti, yaitu kuliah tamu dari Dr. Kenny Vidila Series. Baik, sebelum saya memberikan kesempatan ini kepada Pak Dr. Kenny, izinkan saya membaca CV dari pemateri kita. Beliau adalah Dr. Kenny Vidila Series. Beliau sekarang adalah peneliti di University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Science. Beliau ini menamatkan S1 dan S2 di ITB, kemudian S3 diselesaikan di University of Vienna, dan berdasarkan data yang saya pegang ini, beliau ini sudah 6 tahun, melewati 6 tahun postdoc ya, Pak Kenny ya, kurang lebih 6 tahun postdoc. Nah, berbagai macam research funding beliau
peroleh. Ini kalau saya baca satu-satu nih nggak selesai nih ya. Kemudian beliau ini juga sudah malang melintang menjadi visiting lecturer seperti tadi yang Prof. Nasrum katakan ya. Jadi mungkin bisa dibuka kesempatan untuk Universitas Hasanuddin, Pak Dr. Kenny. Jadi di sini sudah pernah jadi visiting lecturer di IPB dan juga di Brawijaya. Dan banyak lagi. Kemudian beliau ini luar biasa menjadi invited speaker di berbagai international symposium dan conference ya. Dan beliau ini, nah untuk anak muda ini ya, beliau ini adalah salah satu co-founder dan sekarang menjadi kepala daripada Science Pop, gimana sih bacanya ya? Science POP ya, Science Pop. Ini adalah situs, ya betul ya. Mohon dikoreksi nanti Pak Dr. Kenny. Ini adalah situs ya. Untuk menyebarkan informasi terkait sains. Nah, adik-adik sekalian silahkan berkunjung. Ada Instagramnya, saya sudah follow. Bapak Ibu bisa di situ kita bisa dapatkan informasi berbagai general public ya ceritanya terkait sains. Oke, nanti selanjutnya Pak Dr. Kenny bisa mohon maaf Pak Dr. Kenny ada bocor ini. Oke, terima kasih panitia sudah membantu. Oke, memanfaatkan waktu kita beri kesempatan ini untuk Pak Dr. Kenny untuk menyampaikan kuliahnya. Silakan Pak Dr. Kenny. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenny Vidila Seris. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, saya sangat senang sekali diberi kesempatan untuk bisa sharing ilmu. Jadi sebetulnya ceritanya itu kapan ya, beberapa minggu yang lalu itu Pak Mukrimin, teman saya dulu waktu beliau masih kuliah di Helsinki sini, kontak saya mengenai kemungkinan untuk bisa sharing di kuliah tamu ini di bidang kehutanan ya. Nah kebetulan karena saya masih karena topik penelitian saya saat ini protein yang saya kaji itu ada kaitannya ya, setidaknya berkaitan dengan tumbuhan, maka saya bersedia waktu itu. Jadi pertama-tama terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya. Terima kasih juga pada Bu Ari ya yang kita selama beberapa waktu ini kontak-kontakan melalui WhatsApp. Kemudian juga kepada Bapak Wakil Rektor Pak Profesor Nasrum juga terima kasih atas kesempatannya. Kemudian juga mungkin nanti kita bisa kontak-kontakan lebih lanjut untuk mengenai kemungkinan nanti akan ada kerjasama atau apapun kolaborasi dan lain-lain. Dan juga terima kasih juga atas kesepakatannya kepada Ibu Risma ya tadi dari Wakil Dekan Bidang Akademik. Baik, pada kesempatan ini saya akan presentasi mengenai the role of molecular biology on plants resistance to stress. Jadi bagaimana sih peran biologi molekuler, khususnya itu biologi structural dalam mempelajari bagaimana tumbuhan bisa menghadapi stres terhadap lingkungan luarnya, baik itu berupa kekeringan atau kondisi di mana memiliki tingkat salinitas tinggi dan juga lain-lain seperti itu. Baik, sebentar saya akan share screen saya. Oke, ini apakah sudah kelihatan screen saya? Ya, sudah. Ya. Oke. Ya, jadi bisa dilihat judulnya seperti yang tertera di layar.
Nah, sebagai pendahuluan mungkin saya cerita sedikit tentang saya ya. Tadi juga sebetulnya sudah disebutkan oleh Bu Ari. Jadi intinya saya itu S1 dari tahun 2003 dan sampai 2007 di ITB, dan lanjut S2 juga di ITB. Jadi S2-nya itu kebetulan waktu itu saya ikutan program Fast Track Sandwich. Jadi hanya 1 tahun, tapi juga ini sandwich dengan Universitas Groningen di Belanda. Jadi 6 bulan di ITB, kemudian 6 bulan di Belanda seperti itu. Nah, kebetulan waktu itu saya itu angkatan kedua dari program ini, dan sampai sekarang kalau nggak salah program ini di Kimia ITB itu masih jalan. Dan dari program ini sebetulnya saya sangat sangat senang karena dari sana memiliki kesempatan banyak sehingga bisa kuliah juga S3 di luar negeri. Nah, pada waktu itu tahun 2009 saya melanjutkan S3 di University of Vienna di Austria sampai 2014. Nah, di sana itu saya mulai berkenalan dengan parasit sih, karena topik saya mengenai protein yang ada di parasit penyebab penyakit tidur. Ini penyebab penyakit tidur di Afrika. Parasit ini namanya Trypanosoma brucei. Nah, dari sana setelah selesai saya melanjutkan postdoc di University of Helsinki di Finlandia. Karena riset postdoc saya ini sebetulnya ada kaitannya seperti itu dengan riset di waktu S3 saya. Jadi dua-duanya itu berkaitan dengan penyakit parasit seperti itu. Cuman untuk riset yang saya sekarang ini lebih broad lagi, nggak hanya sleeping sickness, tapi bisa juga untuk salah satunya penyakit malaria, toxoplasmosis, dan juga leishmaniasis seperti itu. Nah, dan dulu sebetulnya rencananya nggak lama di Finland, tapi ternyata keenakan jadinya sampai sekarang di sini seperti itu. Dan juga ketika di Finland ini saya juga bisa berkesempatan bertemu dengan Pak Mukrimin. Ketika itu beliau juga lagi S3 di sini, dan kita banyak ini ya main bareng, kemana-mana bareng, diskusi bareng seperti itu. Nah, ini Finland secara singkat. Jadi ini bisa dilihat di gambar, ini adalah Finland ketika musim dingin. Nah, kalau misalkan musim dingin di sini itu biasanya bisa sampai minus 20. Bahkan katanya dulu-dulu itu bisa sampai minus 30. Nah, minus 20 itu di sana, di sini itu laut itu bisa beku. Jadi kita bisa jalan-jalan di atas laut. Kita juga bisa main ice skating juga di sana seperti itu. Nah, Finland sendiri berdasarkan data tahun 2019 itu populasinya nggak banyak, cuma 5,5 juta keseluruhan total di Finland. Nah, cuman ternyata memiliki danau yang sangat banyak. Di sini hampir 170.000 karena danaunya itu kecil-kecil. Kemudian juga pulaunya juga banyak, hampir 180.000 karena itu pulaunya itu kecil-kecil banget. Jadi dan itu dihitung pulau. Mungkin kalau misalkan di Indonesia kan katanya jumlah pulaunya 13.000. Mungkin sebetulnya kalau dihitung sama yang kecil-kecil bisa lebih juga dari sana, karena Indonesia kan luasnya lebih besar lagi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk ibu kotanya itu di Helsinki. Helsinki tempat saya tinggal sekarang, populasinya itu hanya sekitar 650.000. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada Bapak Ibu atau adik-adik yang ingin berkunjung ke Helsinki, nanti kontak saya, nanti saya akan coba antar keliling-keliling kota seperti itu. Baik, ini sebetulnya riset fokus saya sekarang dari S3 juga sih sebetulnya. Nah, kalau misalkan dilihat dari riset fokus ini, tadi juga saya sudah bilang, fokus saya itu lebih ke arah biochemistry, kemudian juga penentuan struktur protein. Jadi, dan targetnya itu parasit seperti Plasmodium dan Trypanosoma seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat dari topik riset saya ini,
sebetulnya nggak ada kaitannya sih sama ini ya, tanaman ataupun kehutanan seperti itu. Cuman karena salah satu topik riset saya di sini yang ini nih, protein ini MPPS, ternyata ada juga di tumbuhan. Nanti kita bisa kaji lebih lanjut. Dan sangat penting juga untuk tumbuhan itu sendiri. Maka ya saya memberanikan diri untuk cerita tentang protein ini pada tumbuhan itu sendiri, seperti itu. Jadi ya ini ininya, dan ini disclaimer saya ya, seperti tadi juga saya disclaimer terus karena saya bukan ahli di bidang tumbuhan seperti itu dan juga kehutanan. Jadi ya mohon apa ya? Mohon pengertiannya dari Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian seperti itu. Cuman saya ingin ini aja men-share mengenai apa ya bidang saya dan apa yang bisa dilakukan juga untuk bidang plant science dan juga forestry secara umum seperti itu. Jadi bagaimana peran biologi molekular, structural biology di bidang plant science dan juga forestry untuk kedepannya, dan mungkin juga nanti kalau misalkan bisa kita juga bisa kolaborasi lebih lanjut lagi seperti itu. Nah kemudian untuk topik pembicaraan kita kali ini saya outline menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini mengenai basics of protein and structural biology. Jadi saya ingin memberikan background secara garis besar mengenai apa itu protein dan apa itu structural biology atau struktur protein secara umum. Bagaimana kita bisa menentukan struktur protein seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya akan memberikan background mengenai membrane bound pyrophosphatase atau saya singkat MPPase, dan kenapa protein ini sangat penting untuk stress resistant pada tumbuhan. Kemudian kita juga akan explore sedikit mengenai struktur MPPase itu sendiri dan apa yang akan kita pelajari dari sana, apa yang dapat kita pelajari dari sana setidaknya untuk meningkatkan resistensi tumbuhan terhadap stres secara umum. Dan yang terakhir ini lebih ke arah apa ya? Mungkin lebih ke arah hiburan. Autumn in Finland seperti itu. Nanti akan saya ada video yang dulu saya buat dengan Pamukrimin sebetulnya, bekerja sama dengan VPI Finland mengenai autumn seperti itu. Baik, kita mulai. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini ya, tubuh manusia ataupun tanaman juga sama, itu kan bagian terkecilnya itu sel. Nah, di dalam sel ini dia memiliki sifat self-sufficient, kemudian juga dia bisa bereplikasi sendiri dengan sendirinya. Karena ada beberapa peran biomolekul yang sangat penting seperti itu. Di antaranya di sini ada DNA, ada RNA, ada juga protein. Jadi kalau misalkan dilihat di sini, DNA itu seperti blueprint-nya atau dalam hal ini bukunya yang nanti ditranskrip ke RNA, dari RNA akan ditranslasikan ke protein. Dan protein ini adalah yang bekerja sebetulnya untuk memaintenance atau untuk memaintenance cells atau sebagai struktur sel dan berbagai macam fungsi sel lainnya. Jadi kalau saya biasanya kalau coba nerangin ke teman-teman yang nggak familiar dengan bidang saya, biasanya saya bilang kalau DNA itu seperti ini, seperti buku di library, di perpustakaan. Jadi kalau misalkan logikanya kalau misalkan kita ingin membuat rendang di rumah, nah rendangnya itu si proteinnya, caranya itu kita harus pergi dulu ke library, ke perpustakaan, ambil bukunya, dalam hal ini DNA-nya kita tulis di secari kertas. Jadi si resep untuk membuat rendang di buku itu ditulis di secari kertas. Secari kertasnya itu kita bawa pulang, kemudian kita buat rendang berdasarkan informasi yang ada di secari kertas itu. Seperti itu. Jadi gampangnya itu seperti itu. Di dalam sel juga intinya seperti itu. Karena di dalam sel makhluk hidup, dalam hal ini hewan dan tumbuhan ya, kan si DNA-nya itu terlokalisasi di nukleus inti sel seperti itu. Dan dia nggak bisa dengan bebas keluar. Seperti itu. Sedangkan proses pembentukan protein sendiri itu di luar
inti sel seperti itu. Makanya RNA-nya itu harus dikeluarkan dari inti sel seperti itu. Itu secara garis besarnya. Nah, kemudian bidang saya itu lebih ke arah protein karena ya itu yang seperti saya bilang tadi, protein itu adalah hasil akhir dari proses-proses tadi, jadi dari DNA, RNA ke protein. Nah, protein itu apa? Protein itu molekul panjang, molekul besar, itu yang terdiri dari chain asam amino. Nah, untuk di makhluk hidup sendiri itu ada 20 jenis asam amino standar yang menjadi komponen dari protein itu sendiri. Nah, ini bisa dilihat secara umum struktur dari asam amino seperti itu. Ada gugus amino, aminnya, kemudian ada gugus karbon asidnya atau carboxylic acid. Kemudian di sini ada C alfa, kemudian ada R. Nah, R itu adalah yang membedakan antara asam amino 1 dengan asam amino yang lainnya, karena ini strukturnya berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu contoh struktur dari protein, ini namanya myoglobin. Myoglobin itu protein yang ada di dalam tubuh, di dalam sel kita yang fungsinya itu untuk menyimpan oksigen. Jadi kita kan ketika bernapas, oksigennya itu diambil oleh darah, disimpan dalam hemoglobin. Hemoglobin juga sebetulnya mirip seperti myoglobin sebetulnya. Cuman ada 4 myoglobin gabung jadi 1. Seperti itu. Nah, si oksigen yang diambil oleh darah ini kemudian disalurkan kan ke dalam sel-sel. Nah, di dalam sel-sel ini oksigen dari hemoglobin disimpan, ditransfer ke myoglobin. Sehingga si oksigennya itu disimpan dulu di myoglobin sebelum dipakai untuk pembentukan energi dalam sel tubuh seperti itu. Itu sama ya maksudnya ini untuk di tumbuhan. Kalau misalkan tanaman saya kurang tahu, harus dicek lagi seperti itu. Nah, ini bisa dilihat berbagai jenis asam amino yang ada yang menjadi pembentuk dari komponen pembentuk protein itu sendiri. Bisa dilihat di sini ada 20 jenis asam amino. Nah, secara garis besar bisa dibedakan mengenai berdasarkan dari ini gugus R-nya itu. Ada asam amino yang hidrofobik. Hidrofobik itu artinya dia nggak suka air. Ada yang hidrofilik. Hidrofilik itu artinya dia suka air. Kemudian ada juga yang bermuatan seperti itu. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Ini contoh asam amino yang hidrofobik. Nah, bisa dilihat di sini dari video ini, bisa dilihat di sini, ini airnya itu di push kayak gitu, karena si residunya nggak suka air. Kemudian ada juga yang kedua, ini yang suka air atau namanya hydrophilic. Nah, hydrophilic itu dia bisa berikatan dengan air, membentuk ikatan hidrogen seperti ini. Makanya dia si asam amino hidrofilik itu di dalam air biasanya larut. Sedangkan yang hidrofilik itu nggak larut di dalam air, tapi kalau misalkan di dalam lemak bisa larut. Seperti itu. Nah, kemudian yang di sini yang ketiga itu adalah charged amino acids atau asam amino yang bermuatan. Ada yang bermuatan positif, ada juga yang bermuatan negatif. Ini yang bermuatan positif contohnya arginin, yang negatif misalkan ini asam aspartat seperti itu. Nah, dia bisa berinteraksi, interaksinya itu interaksi positif negatif interaction seperti itu. Nah, tadi saya bilang asam amino ini akan membentuk protein yang besar ya, seperti chain of amino acid dalam struktur protein. Nah, di sini bisa dilihat level organisasi dari protein. Jadi protein ini bisa dibedakan menjadi 3 structure secara umum, 3 atau 4 lah ya. 4 structure secara umum, itu primary structure, secondary structure, tertiary structure, dan juga quaternary structure. Nah, kalau misalkan primary structure itu adalah yaitu untai panjang dari asam amino di dalam protein itu sendiri. Ini kan bisa dilihat di sini bagaimana asam amino itu dibuat dari DNA. Ini kode DNA-nya khusus dalam bentuk triplet. Kemudian tiap kode dari triplet ini akan mengkode masing-masing asam amino dari protein. Nah, asam amino 1 dengan yang lain di dalam protein ini ketika dibuat dia
membentuk reaksi kondensasi ya, melepaskan air, molekul air, sehingga membentuk ini untai panjang dari asam amino ini seperti ini. Nah, di sini biasanya kalau misalkan kita lihat itu seperti urutan huruf-huruf di dalam tulisan di buku gitu ya. Nah, seperti itulah. Biasanya kita juga tulisannya itu dalam bentuk huruf sequence dari asam aminonya apa. Tiap protein beda-beda pastinya. Seperti itu. Nah, kemudian si urutan protein ini dia akan membentuk structure sekunder. Nah, di sini saya lihat kan ada dua jenis, yaitu alpha helix dan beta sheet. Ini berdasarkan interaksi lokal antara residu-residu asam amino tadi di dalam struktur. Nah, kalau alpha helix itu terbentuk ikatan hidrogen antara asam amino nomor 1 dengan yang keempat berikutnya dan lain-lain. Nah, kalau misalkan untuk beta sheet itu kayak membentuk sheet, kayak membentuk lipatan seperti itu, karena ada asam amino yang urutan asam amino 1 kemudian memutar balik membentuk kayak gitu, membentuk kayak lipatan seperti ini. Itu kalau misalkan tadi alpha helix kan membentuk helix seperti pair ya. Nah, itu ya, ada primary structure, secondary structure. Kemudian untuk tertiary structure itu ketika secondary structure itu bergabung lagi menjadi satu. Seperti itu. Nah, ini biasanya terjadi karena ini ada peran tadi asam aminonya, ada yang hidrofobik, charged, dan hydrophilic. Nah, yang hidrofobik itu karena dia nggak suka air, dia akan lebih di dalam kayak gitu, ingin bersembunyi dari luar, dari lingkungan luar. Seperti itu. Nah, makanya ada di dalam. Nah, kalau misalkan untuk membran protein, dia yang hidrofobiknya itu dia ini berinteraksi dengan membran seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk protein lain, misalkan ini tata binding protein, itu si proteinnya itu yang bagian positif berinteraksi dengan DNA yang bermuatan negatif seperti itu. Makanya tiap struktur dari proteinnya itu juga menentukan biasanya fungsinya itu dia buat apa seperti itu. Itu menariknya belajar protein ya, karena dengan kita tahu struktur protein, kita tahu fungsinya itu apa. Kita bisa mengkorelasikan antara struktur dari protein tertentu dengan fungsinya untuk apa seperti itu. Dan begitu juga sebaliknya, fungsinya untuk ini, makanya strukturnya kemungkinan seperti ini, seperti itu. Ini tadi tertiary structure. Nah, kemudian ketika protein-protein yang tadi, yang single seperti ini, bergabung dengan protein yang lainnya. Untuk kasus ini protein yang sama bergabung jadi 4 protein. Dalam hal ini adalah struktur hemoglobin. Nah, maka struktur gabungan ini namanya quaternary structure. Nah, tadi bisa dilihat bagaimana hemoglobin ini, dia di dalamnya di sini ada hem. Nah, dia bisa ngambil oksigen, ya kan? Dari alveolar di paru-paru, kemudian ditransfer ke sel-sel melalui darah. Nah, jadi dari sana bisa dilihat strukturnya seperti apa. Itu gitu ya. Nah, kemudian untuk protein structure sendiri itu kan kita sebetulnya karena dia bentuknya atomik ya, sangat kecil, kita nggak tahu sebetulnya seperti apa. Makanya kalau misalkan kita menentukan struktur protein, kemudian kita visualisasikan, itu bisa berbagai macam representasinya, tergantung fungsinya kita mau lihatnya di bagian mana seperti itu. Kalau misalkan di sini contoh yang pertama ball and stick. Ball and stick itu kita lihatkan semua atomnya yang ada di sana. Makanya agak rumit sekali seperti itu. Nah, ada juga misalkan si alpha trace. Nah, si alpha trace itu cuman dilihat dari menggabungkan dot-dot antara karbon alpha dari asam amino tadi. Lebih simple, bisa kelihatan alpha helixnya, bisa kita prediksi alpha helixnya mana, beta sheet mana, dan lain-lain. Nah, kalau stick itu mirip juga sama ball and stick, tapi hidrogennya biasanya dihilangin. Kemudian juga untuk kartun. Nah, kalau untuk kartun ini biasanya favorit banyak orang karena lebih simpel, dan bisa kita lihat mana alpha helix, mana loop, daerah loop, mana juga beta sheet. Kalau misalkan di sini bisa dilihat untuk struktur myoglobin ya, ini kan cuman ada alpha helix seperti ini strukturnya. Kemudian loop itu yang menggabungkan antara struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain, itu menggabungkan. Nah, kemudian juga bisa representasi surface seperti ini. Nah, kalau representasi surface seperti ini, kita bisa lihat permukaan dari si protein ini, apakah dia ada daerah yang bermuatan positif, ada daerah yang bermuatan negatif, atau basic atau acidic. Bisa dilihat di sini kalau misalkan biru itu biasanya basic, kemudian merah itu adalah
acidic. Jadi daerah yang bersifat asam mana, daerah yang bersifat basa mana. Nah, kemudian untuk yang putih ini, abu-abu itu biasanya lebih cenderung hidrofobik, daerah yang hidrofobik. Makanya bisa dengan kita tahu permukaannya ini, kita bisa lihat tendensinya, misalkan tendensi dari protein ini seperti apa, seperti itu. Begitu. Nah, sekarang kita lihat fungsi-fungsi protein secara umum itu apa aja sih? Nah, bisa dilihat di sini, misalkan untuk defense ya. Nah, ini antibody. Kita lihat sekarang misalkan kasus COVID itu kan banyak orang yang butuh vaksin. Ya. Vaksin itu kan bisa menghasilkan antibody di dalam tubuh sehingga dia bisa melawan si virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini bisa kita lihat ini struktur antibody seperti ini. Kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan si virus agar si virusnya itu dia nanti berikutnya dimusnahkan sehingga kita tidak sakit. Seperti itu. Kemudian juga selain defense, bisa juga sebagai komunikasi. Contohnya di sini adalah insulin. Ini molekul insulin, dia berinteraksi dengan insulin reseptor di dalam sel, sehingga interaksi ini memberikan sinyal ke dalam sel tubuh untuk memproduksi glucose transporter. Nah, di sini bisa dilihat ini ada glukosa di dalam aliran darah. Kan kalau misalkan kita makan banyak gula, makanan yang mengandung gula tinggi, maka si gulanya itu perlu diserapkan, kalau enggak nanti diabetes. Nah, si insulinnya itu memberi sinyal melalui ini tadi insulin transporter. Jadi insulin reseptor, dia memberikan sinyal sehingga tubuh akan memproduksi lebih banyak glucose transporter sehingga si glukosanya ini yang ada di dalam darah bisa ditransfer ke dalam sel-sel tubuh sehingga kadar glukosa di dalam darah kembali menurun seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat kenapa misalkan ada orang yang insulin sensitif atau insulin resistan dan lain-lain, itu bisa dilihat juga dari struktur proteinnya, bagaimana dia interaksi dengan si insulin sendiri dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya misalkan sebagai enzim. Nah, enzim ini contoh di sini adalah alfa amilase. Alfa amilase ini enzim yang bisa memotong-motong pati yang kita makan. Di dalam air liur kita juga kan mengandung enzim alfa amilase. Makanya kalau misalkan kita makan nasi lah ya, makan nasi itu kalau misalkan kita kunyah lama-lama kan menjadi manis ya nasinya itu, yang kita kunyah itu karena ini. Jadi ada amilase yang memotong-motong si pati tadi membentuk molekul-molekul kecilnya dalam hal monomernya, dalam hal ini glukosa itu. Makanya glukosa kan manis kalau di lidah. Seperti itu. Nah, kemudian fungsi berikutnya bisa juga protein sebagai transport. Nah, ini biasa macam-macam transportnya. Dalam hal ini contohnya adalah transport kalsium. Jadi ketika misalkan kita lagi bergerak ya, berinteraksi kayak gitu di dalam sel-sel otot, itu kan terjadi aliran kalsium dari satu daerah ke daerah lain melewati membran. Nah, untuk dibalikkan lagi ke daerah ke tempat asalnya, ini membutuhkan protein ini ATPase dalam hal ini. Jadi dia si ATP berikatan dengan protein ini, kemudian dia mentransfer kalsium balik ke sini seperti itu. Ini bisa fungsinya seperti ini. Kemudian ada satu lagi sebagai penyimpan iron. Kita kan tahu kalau iron itu kita butuh iron di dalam tubuh ya untuk hidup. Nah, cuman kan kalau kebanyakan iron atau zat besi juga berbahaya, toksik terhadap tubuh. Makanya perlu disimpan. Nah, protein penyimpannya ini penyimpan iron ini namanya ferritin. Nah, si ferritin ini dia ngambil oksigen iron yang ada di lingkungannya, kemudian dimasukin ke dalam cangkangnya bentuk virus. Nah, di sini itu dia diubah dari Fe2+ menjadi Fe3+. Fe3+ itu nggak terlalu toksik terhadap tubuh seperti itu. Makanya disimpan di sini. Makanya tubuh nggak bisa keracunan Fe seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah sebagai structure. Nah, ini adalah otot. Contohnya ini molekul pembentuk otot ya. Ini adalah namanya kolagen. Jadi protein ini triple helix. Jadi kayak alpha helix tapi 3. Kalau alpha helix kan cuma 1.
tapi dia 3 molekul membentuk berikatan satu sama lain, membentuk struktur yang besar. Kalau misalkan di rumah itu kayak batu batanya lah. Seperti itu. Jadi kolagennya itu batu batanya kita gabung jadi satu membentuk struktur yang rumah besar, dalam hal ini otot, seperti itu. Dan banyak-banyak lagi yang lainnya seperti itu ya. Ini cuma beberapa contoh fungsi dari protein. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu struktur protein seperti itu. Bagaimana caranya kita bisa tahu struktur protein seperti itu. Ada beberapa cara untuk menentukannya. Ini 3 yang paling utama sebetulnya. Ada menggunakan X-ray crystallography, ada juga yang pakai NMR, ada juga yang cryo-EM. Ini tergantung juga bagaimana metode apa yang kita pakai, tergantung dari si proteinnya itu sendiri. Untuk yang X-ray crystallography itu kita harus punya kristal si protein. Jadi si proteinnya itu harus dikristalkan terlebih dahulu. Kalau untuk yang NMR nggak perlu. Jadi kita punya pure protein yang udah dimurnikan, selama dia bentuk molekulnya, ukurannya itu kecil, bisa ditentukan pakai NMR. Semakin besar itu makin susah pakai NMR. Kalau misalkan X-ray itu teorinya nggak ada limitasi ukuran protein. Tapi sebetulnya semakin besar juga semakin susah sih. Cuman ukuran besarnya itu lebih besar dari ukuran kalau mau pakai NMR. Nah, kalau untuk cryo-EM, ini adalah metode yang lagi naik daun saat ini karena dia bisa menentukan struktur protein yang ukurannya besar, kompleks besar, maupun juga sekarang itu bisa yang kecil juga. Jadi dari segi resolusi, kualitasnya itu kalau dulu itu nggak terlalu bagus, kalau sekarang itu udah kualitasnya itu udah relatif sama dengan X-ray crystallography. Jadi biasanya X-ray crystallography itu metode yang paling hebatnya lah biasanya. Nah, sekarang itu mulai kegeser sedikit oleh cryo-EM. Nah, untuk bidang saya, keahlian saya itu lebih ke arah X-ray crystallography. Jadi menentukan struktur protein menggunakan X-ray crystallography. Nah, cuman downside-nya itu, kelemahannya kita harus buat X-ray kristal proteinnya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa intinya ya, kita harus punya kristal. Nah, kristal proteinnya ini kemudian kita tembakkan dengan sinar X. Nah, sinar X ini kan nanti dia akan mendifraksikan kristal protein tadi, dan difraksinya itu kita record. Nah, dari hasil difraksi ini kemudian kita olah datanya sehingga bisa menentukan struktur. Kita bisa olah balik sehingga kita tahu model proteinnya itu seperti apa. Seperti itu. Nah, ini biasanya workflow-nya itu, bagaimana caranya itu untuk menentukan protein struktur pakai X-ray crystallography seperti ini. Yang pertama, pasti kita tentukan dulu protein apa yang ingin kita kristalkan. Protein apa yang ingin kita tentukan strukturnya. Nah, setelah kita tahu gennya, kemudian kita cloning ke sistem ekspresi tertentu. Ada macam-macam jenis sistem ekspresinya. Ada yang paling sederhana, misalkan dari E. coli, kemudian juga ada yeast, Saccharomyces, kemudian yang lebih lanjut lagi, misalkan insect cells, kemudian kalau misalkan masih nggak bisa, mammalian cell misalkan. Cuman biasanya semakin ke atas, semakin misalkan pakai sistem ekspresi yang lebih tinggi, kayak gitu, biayanya biasanya lebih besar lagi, seperti itu, lebih mahal. Nah, setelah kita tahu cloning, habis itu kita ekspresikan. Setelah kita ekspresikan, kita murnikan, seperti itu. Nah, kita murnikan itu ada berbagai macam jenis metode untuk pemurniannya juga. Saya nggak akan cerita lebih lanjut di sini. Kalau misalkan tertarik, nanti bisa kita ngobrol lebih lanjut lagi. Nah, setelah itu baru setelah kita dapat protein murni, kemudian kita kristalisasi seperti itu. Nah, ini bisa dilihat videonya. Jadi ini contohnya apa? Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah plate untuk kristalisasi. Ini kristalisasi pakai robot biasanya. Nah, di sini itu bisa kita lihat larutan mother liquor kayak gitu yang dipakai untuk kristalisasi, disimpan di sini.
Kemudian si proteinnya itu disimpan di sini nih. Ada 2 subwell di sini. Ada 1, ada 2 seperti itu. Nah, jadi si proteinnya dicampur dengan cairan yang ini, yang well besar ini. Jadi bisa 1:1, 2:1, dan lain-lain. Jadi bisa berbagai macam variasi. Dan di sini tuh cairan subwellnya itu beda-beda. Makanya ini biasanya ini screening awal. Jadi cairan buffer beda-beda, pH-nya beda-beda, kemudian juga kondisi saltnya beda-beda, dan lain sebagainya. Atau presipitannya beda-beda. Seperti itu. Nah, dari sana bisa dilihat di sini, kita setup-nya itu pakai robot. Nah, ini salah satu robotnya. Nah, itu ada banyak needle, makanya di sini robotnya itu disebut mosquito karena dia ini masukin si cairannya itu ke dalam si drop tadi, membentuk drop tadi itu pakai needle itu. Nah, dari sana kemudian kita simpan di hotel. Nah, hotelnya itu kita bisa inspeksi. Jadi dia bisa ngambil gambar dari drop tadi itu tiap waktu. Biasanya di set misalkan sehari sekali atau 2 hari sekali atau seminggu sekali dan lain-lain. Sampai kita dan kita bisa lihat hasilnya itu di website. Dalam bentuk website kita bisa lihat kapan kristal mulai terbentuk. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kristalnya udah terbentuk, biasanya kristal yang terbentuk itu kualitasnya nggak terlalu bagus. Nah, makanya ada optimasi. Jadi kita optimasi dalam, misalkan kita dapat kristal protein ini pada kondisi A. Nah, kemudian karena hasilnya biasanya kurang bagus, kita screening lagi di daerah kondisi A ini. Ya, seperti itu. Apakah misalkan konsentrasi garamnya kita tambahkan, kita kurangi, pH-nya di daerah itu, misalkan dia mengkristalkan pada pH 5 misalkan. Oke, berarti kita screen lagi antara pH 5,5 sampai 6, 4,5 sampai 6 misalkan daerah sana. Sampai kita bisa mendapatkan kristal yang bagus. Nah, setelah kita dapat kristal bagus, maka kita melakukan data collection yang tadi. Jadi kita tembak kristal protein tadi menggunakan sinar X. Seperti itu. Nah, kemudian kita collect datanya. Nah, datanya itu biasanya seperti ini. Nah, ini bisa dilihat ini. Ini adalah ini gabungan dari banyak data ya yang tadi. Makanya kita lihat ini ada kayak movie kayak gini karena dia si X-ray-nya itu dia udah menembak banyak daerah dari kristal. Jadi ketika ditembakkan itu si kristalnya itu diputar. Betul. Makanya kita dapat pola diffraksi yang banyak. Nah, ini proses pengambilan data secara real time itu seperti ini sekarang. Jadi sangat cepat. Jadi dalam waktu nggak nyampe 3 menit itu kita bisa udah mendapatkan bisa nyampe 7.000 gambar dari spot ini. Nah, setelah misalkan kita dapat gambar tadi, kemudian kita analisis. Nah, kita olah datanya yang terbentuk itu setelah kita olah dari spot-spot tadi itu akan membentuk ini namanya electron density. Jadi densitas elektron karena yang didifraksikan itu sebetulnya elektron dalam protein kristal tadi itu. Nah, yang akan kita dapatkan itu adalah ini electron density dari atom-atom di tiap protein kristal tadi. Nah, si electron density ini kemudian kita matchingkan dengan urutan asam amino dari protein itu. Nah, kita matchkan satu-satu seperti ini. Jadi, di sini ada misalkan fenilalanin, di daerah ini ada alanin dan lain sebagainya. Dilihat dari kemiripannya atau matchingnya dengan si electron density tadi. Nah, dari sana maka kita bisa lihat menghasilkan struktur protein seperti ini. Ya, contohnya ini masuk di dalamnya. Jadi itu bagaimana secara umum bagaimana kita bisa menemukan struktur protein dari protein yang kita ingin analisis seperti itu. Nah, kemudian struktur protein ini yang tadi udah kita tentukan ini, kemudian kita harus publikasikan kan. Nah, tempat untuk menyimpan datanya itu adalah protein data bank atau disingkat PDB. Nah, sampai saat ini itu ini dari data tahun kemarin itu udah ada total struktur protein sebanyak 161.000. Ya, banyak sekali, dan kebanyakan ini adalah struktur dari
protein menggunakan X-ray. Ini sekitar 80, hampir 90%-nya itu pakai metode X-ray. NMR itu sekitar 8%, IM itu 3,7% tahun kemarin. Tapi dilihat dari advancement dari makin populernya cryo IM di sini, ini diprediksi akan naik terus seperti itu. Seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, jadi balik lagi ke topik kita kali ini. Sorry, ininya lumayan panjang ya pendahuluannya. Nah, kita balik lagi ke riset fokus saya. Yang ini dalam hal ini adalah MPPase, membrane bound pyrophosphatase, yang ada kaitannya dengan tumbuhan seperti itu. Nah, jadi apa itu membrane bound pyrophosphatase? Membrane bound pyrophosphatase itu adalah pumper itu ya, unique pump kalau bisa dibilang juga. Ini si protein membran yang bisa menghidrolisis pyrophosphate. Pyrophosphate itu 2 fosfat gabung jadi 1. Ketika dihidrolisis oleh MPPase membentuk jadi 2 fosfat terpisah. Nah, dia menghidrolisis itu, tapi juga dengan secara bersamaan dia mentransport proton atau sodium dari satu daerah ke daerah yang lain across membran seperti itu. Nah, ini si protein ini dia bisa ditemukan di banyak organisme, di bakteri, nggak semua bakteri, di bakteri, ada juga di tumbuhan, ada juga di parasit yang tadi misalkan parasit penyebab malaria, toxoplasmosis, leishmaniasis, dan juga septic sickness gitu ya. Mereka semuanya punya. Tapi menariknya itu manusia itu termasuk hewan juga nggak punya kayak gitu. Maka dari itu sebetulnya kenapa saya itu tertarik mempelajari ini untuk drug design karena itu. Karena kita nggak punya protein ini. Jadi kalau misalkan kita bisa membuat obat atau senyawa kimia yang bisa menghambat fungsi protein ini, maka kita bisa mengobati penyakit yang disebabkan oleh parasit-parasit tadi. Tapi efek samping terhadap tubuh manusianya itu bisa minimal seperti itu. Itu gambaran secara umumnya kenapa saya tertarik untuk mempelajari protein ini sebagai kandidat obat. Seperti itu. Kemudian juga yang menariknya si protein ini itu sangat penting bagi kelangsungan hidup si parasit tadi. Dan juga untuk tumbuhan juga sama seperti itu. Nah, untuk yang parasit itu dia berperan dalam proses migrasi dari satu host cell ke inangnya misalkan atau vice versa. Karena kan ketika perubahan lingkungan dari satu sel ke sel yang lain, jadi host cell misalkan untuk malaria itu dari nyamuk ke tubuh manusia itu kan terjadi perubahan drastis environment-nya ya, dan dia perlu cara untuk menghadapi perubahan drastis itu untuk adaptasi. Nah, si MPPase ini dia berperan dalam proses adaptasi ini. Ketika si MPPase ini nggak berfungsi, dia nggak bisa beradaptasi, makanya dia nggak bisa survive seperti itu. Maka dari itu, nah untuk di tumbuhan juga sama. Jadi si MPPase ini dia berperan dalam proses adaptasi dalam kondisi misalkan kekeringan dan kondisi-kondisi stres lainnya. Nah, si MPPase itu sendiri itu bentuknya dimer. Jadi ada 2 molekul protein bergabung jadi 1. Jadi ini quaternary structure-nya itu dimer seperti itu. Nah, satu monomernya ini dia terdiri dari 16 transmembran helix. Jadi helix alpha helix tadi itu membentuk struktur 16 bergabung jadi 1 membentuk struktur di dalam membran seperti itu. Nah, dia dan protein ini dipisahkan dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan kemampuan mentransportnya apakah proton ataupun sodium, dan berdasarkan ketergantungan terhadap potasium atau kalium. Ada yang potasium dependent, ada yang potasium independent seperti itu. Nah, ini ya tadi saya udah bilang kenapa menarik karena protis parasit
yang tadi malaria, Toxoplasma leishmania, dan sleeping sickness ini merupakan apa ya, kayak burden global kayak gitu, karena total penduduk yang terpengaruh oleh penyakit-penyakit ini sangat besar, dan juga kecuali untuk malaria ya, kita masih belum punya vaksin yang efektif. Kemudian juga beberapa obat, contohnya untuk treatment sleeping sickness itu ada juga yang toksik gitu. Jadi ada beberapa kasus yang orang itu meninggal bukan karena penyakitnya tapi karena obatnya. Itu efek sampingnya terlalu tinggi seperti itu. Nah, untuk di parasit tadi, si MPPS ini dia terletak di organel namanya acidokalsisom. Nah, acidokalsisom ini dia organel yang sangat asidik, mengandung banyak konsentrasi kalsium, fosforus dalam bentuk polifosfat. Polifosfat itu fosfat gabung menjadi urutan yang panjang. Kalau tadi kan MPPS itu pyrophosphate cuma 2 fosfat. Nah, kalau polifosfat itu dia banyak banget, kayak DNA lah kayak gitu. Dan juga magnesium. Nah, fungsinya juga sangat penting, yang intinya pada tadi untuk adaptasi si parasit di lingkungan yang berbeda. Nah, kemudian MPPS di dalam tumbuhan itu sendiri dia berada di vakuol membran atau tonoplas, bisa dilihat di sini daerahnya yang ini, atau juga di endosom membran. Nah, menariknya overekspresi dari MPPS di Arabidopsis thaliana. Nah, di Arabidopsis thaliana itu MPPS-nya itu namanya AVP1. Ini bisa menghasilkan tanaman yang tahan kekeringan dan juga tahan kondisi salt yang besar ya. Ini bisa dilihat di sini contohnya ketika overekspresi. Ini wild type itu tumbuhan yang memproduksi AVP1 dalam jumlah normal natifnya seperti apa. Nah, kemudian ketika ekspresinya ditambahkan, diperbesar sehingga dia mengekspresikan lebih banyak lagi si protein ini, bisa dilihat di sini dia menjadi ketika dilakukan salt treatment, ini bisa dilihat jadi dia bisa tahan terhadap konsentrasi salt dalam jumlah besar, dan dia bisa dilihat di sini bisa bertahan hidup dibandingkan dengan wild type seperti itu. Kemudian juga bisa dilihat di sini ketika dicek kandungan sodium, kandungan kalium, dan juga kandungan kalsium uptake ke dalam selnya, itu bisa dilihat ini dia lebih banyak. Jadi dia mengambil kation ini lebih banyak di dalam selnya seperti itu. Maka dari itu mungkin ini kenapa dia jadi tahan juga. Nah, kemudian juga ketika dicek toleransi terhadap kekeringan, bisa dilihat di sini yang di overexpress-nya lebih tinggi untuk AVP1 itu, ini transgenik 1 dan transgenik 2, dia lebih tahan dari kekeringan. Jadi di sini itu cara melakukan percobaannya itu, jadi si airnya itu si tanamannya itu diairin secara rutin, kemudian setelah itu nggak disiram selama 10 hari sampai kekeringan. Setelah itu dicoba disiram lagi, dan bisa dilihat di sini hasilnya ketika setelah disiram lagi yang mengekspresikan AVP1 lebih banyak itu dia tumbuh lagi daun-daunnya dibandingkan dengan wild type. Seperti itu. Kemudian juga contohnya di ini ya, tumbuhan jagung juga hasilnya sama. Jadi overekspresi yang tadi itu di Arabidopsis thaliana, yang ini itu yang sekarang itu di tumbuhan jagung. Bisa dilihat juga hasilnya sama. Jadi transgenik mais yang di overekspresi MPPS ini bisa dilihat ini kadar ekspresinya lebih tinggi daripada wild type. Itu dia memiliki ketahanan yang lebih tinggi pada kekeringan. Ini proses percobaannya relatif mirip seperti sebelumnya. Kemudian juga ketika dicek akarnya itu, ternyata akarnya itu lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan dengan wild type seperti itu. Maka dari itu mungkin inilah kenapa si tumbuhannya itu bisa survive, karena dengan akarnya banyak kan dia bisa nyedot air lebih banyak lagi seperti itu. Dan ini juga yang
menarik lagi. Jadi ternyata ekspresi dari FEV1 itu dia bisa memfasilitasi ini transport auksin. Auksin itu hormon pertumbuhan ya pada tumbuhan yang bisa meregulasi organogenesis, jadi pembentukan organ-organ di dalam sel tumbuhan. Bisa dilihat di sini ketika FEV1 expression ditambahkan, bisa dilihat ini daunnya itu bisa lebih banyak dibandingkan dengan yang wildlife. Ini bukan dalam kondisi kekeringan, ini dalam kondisi biasa seperti itu. Dan juga bisa dilihat juga akarnya juga lebih banyak seperti itu. Ini berdasarkan riset lebih lanjut di paper ini bisa dilihat ini ada peran dari ini transport auksin lebih banyak karena peran dari FEV1 ini. Itu. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya bagaimana MPPA structure. Nah, sampai saat ini itu MPPA structure sendiri itu baru ditentukan dari 2 jenis organisme. Yang pertama itu dari bakteri Dermatoga maritima. Ini bakteri yang tahan panas ya, hidup di daerah yang lingkungan panas, thermophilic bacteria. Ini ditentukannya itu di lab yang sekarang saya kerja, dan saya juga menentukan protein yang sama sebetulnya, tapi dengan senyawa yang berikatan dengan ini. Kemudian yang kedua itu ditentukan dari mung bean, seperti itu, dari protein MPPS dari mung bean. Nah, ini ditentukan di lab di Taiwan, seperti itu. Dan kedua-duanya itu diterbitkan di jurnal, yang satu di Science, yang satu di Nature pada tahun yang sama. Jadi secara umum si strukturnya itu seperti ini. Jadi ini ada 2 dimer, kemudian ada dibagi lagi monomernya itu dibagi menjadi beberapa bagian fungsional. Yang pertama itu hydrolytic center di sini. Nah, hydrolytic center ini adalah daerah di mana si pyrophosphate, si substratnya itu dia masuk ke dalam si protein, masuk ke dalam sana. Jadi awalnya itu dia membentuk kayak gini, kayak ngebuka tutup kayak gini. Nah, jadi ketika ngebuka pyrophosphate sudah masuk, kemudian dia tutup. Jadi ada lid penutupnya. Nah, setelah itu si enzimnya bekerja, si proteinnya bekerja, memecah pyrophosphate menjadi 2 fosfat dan secara bersamaan mentransport proton atau sodium. Ini untuk apakah proton atau sodium itu tergantung organismenya apa. Untuk Dermatoga maritima ia transfer sodium, tapi untuk mung bean, tumbuhan secara umum itu transfernya itu proton. Tumbuhan secara umum dan juga si parasit tadi itu juga proton. Dia nggak punya yang sodium. Yang sodium itu biasanya hanya di bakteri seperti itu. Jadi si pyrophosphate masuk, kemudian dipotong menjadi 2 fosfat, secara bersamaan transport proton untuk tumbuhannya. Nah, proton dari sini keluar seperti itu. Nah, jadi berdasarkan struktur ini ya, struktur MPPS dari mung bean tadi itu, ini bisa dilihat, ini paper lumayan lama sih. Bisa dibuat working model bagaimana mekanisme transport, mekanisme katalisis dan juga transport protonnya seperti apa. Di sini juga bisa dilihat di daerah tunnelnya tadi, daerah jalan masuknya si proton itu, bisa dilihat daerah-daerah yang ruang-ruang terbukanya seperti apa. Ini bisa diperlihatkan di sini bahwa di daerah ini, gate-nya itu yang tadi, yang ini gate-nya itu tertutup seperti itu. Jadi nggak membuka. Beda sama transporter yang lain yang biasanya itu ngebuka. Untuk yang MPPS itu tertutup, baik pada mung bean maupun pada Dermatoga maritima itu sama. Makanya sebetulnya pertanyaannya itu sekarang itu masih sama, bagaimana si gate ini dia ngebuka ketika proses katalisis berlangsung. Sampai saat ini itu kita belum tahu secara pasti bagaimana caranya. Nah, untuk yang di mung bean ini, karena dia transport proton, itu yang dipropose modelnya itu sekarang itu pakai namanya itu Grotthus transport method. Jadi kayak terjadi kayak ini ada ikatan hidrogen antara molekul air
dengan molekul dengan residu-residu asam amino polar di sekitar tunnel ini. Jadi kayak tukeran proton dari air ke residu polar, kemudian ke air lagi residu polar, dan selanjutnya, sehingga si protonnya itu ditransfer seperti itu. Cuman untuk yang sodium masih agak bingung apakah seperti itu juga atau enggak, karena kan enggak, kalau misalkan proton kan gampang karena asam amino dan air juga mengandung proton yang sama kan, bisa terjadi transfer kayak gitu. Tapi kalau misalkan sodium itu harus fisik sodiumnya sendiri yang bergerak seperti itu. Nah, ini adalah working modelnya seperti apa. Jadi ngebuka, kemudian terjadi katalisis, kemudian proton turun, kemudian menutup ketika proton turun, exit channel-nya ngebuka, kemudian setelah selesai maka ngebuka lagi keluar seperti itu. Ini masih working model ya, masih perlu penelitian lebih lanjut untuk menemukan mana sebenarnya yang benar seperti itu. Nah, kemudian apa sih peran dari MPPS di dalam tumbuhan itu sendiri? Nah, tadi kan saya udah bilang kalau misalkan MPPS ini dia lokasinya itu di tonoplas, vacuolar membran seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini tadi si APP1 di tonoplas dia memotong-motong PPI menjadi 2 PI. Oh ya, saya lupa tadi bilang kalau PPI itu sebetulnya sumber energi juga selain ATP. Biasanya kan ATP yang sumber energi. Cuman biasanya ketika proses anabolisme itu ATP-nya itu memutus, nggak hanya satu ATP membentuk GTP ya, tapi memutusnya itu 2 fosfat secara langsung, sehingga menjadi AMP instead of ADP seperti itu. Nah, si pyrofosfat ini kalau misalkan terlalu banyak di dalam sitosol itu juga nggak bagus, toksik terhadap sel itu sendiri. Maka dari itu harus dipotong-potong lebih lanjut lagi. Nah, biasanya sel itu punya enzim yang lain selain MPPase ini, namanya itu soluble PPS. Jadi MPPS juga MPPS tapi disoluble, jadi nggak berinteraksi dengan membran seperti itu. Nah, untuk yang ini, untuk yang berikatan dengan membran itu MPPS, dalam hal ini MPP1, itu dia menghidrolisis PPI menjadi 2 PI, mentransfer proton. Nah, dengan demikian konsentrasi proton di dalam vakuol menjadi semakin tinggi. Nah, di sini juga si protonnya itu ditransfer balik pakai ini proton sodium antiporter, ini protein yang lain. Dengan ini maka karena terjadi ini ya tukeran proton dengan sodium ion, maka si sodium ionnya itu akan menjadi lebih tinggi di sini. Makanya tadi bisa dilihat ya dari percobaan-percobaan sebelumnya, kenapa kadar sodiumnya itu di dalam tumbuhan yang memiliki overekspresi tinggi AVP1 itu lebih besar. Ya, ini salah satunya itu karena ini. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu juga kenapa ekspresi MPPS itu menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih bagus seperti itu. Ini salah satunya karena ini adanya transport auksin seperti itu. Jadi ada kaitannya dengan aktifnya MPPS, makin banyaknya aktivitas MPPS, auksin terjadi transport ke dalam sitosol, dan transport ke dalam sitosol itu menyebabkan tingginya ekspresi lebih tinggi dari protein PIN1 ini yang berperan untuk mentransfer balik, menyebarkan ke sel-sel yang lainnya seperti itu. Seperti itu. Kemudian juga yang lainnya itu peran MPPS ini yang tadi untuk dalam hal proses tadi removal PPI dari hasil proses anabolisme tadi, ini dia meningkatkan ini PPI dependent pathway, dalam hal ini gluconeogenesis berarti kan pembentukan molekul-molekul yang lebih besar seperti itu. Kemudian juga yang lainnya lagi ini di sini bisa dilihat menyebabkan tingginya meningkatkan transport dari sukros
seperti itu. Ini juga seperti ini. Nah, ini untuk lebih jelasnya itu ini gambaran secara kompleksnya, peran-perannya bisa dilihat di sini. Ini sangat lumayan kompleks, tapi secara umum terjadi vascular acidification atau peningkatan atau penurunan sitotolik PPI level yang ada kaitannya itu nanti meningkatkan meningkatkan sequestrasi atau penimbunan dari kation di dalam vakuolar, kemudian juga dapat meningkatkan nutrient uptake yang pada kaitannya itu dihasilkan karena ini kan meningkatkan growth dari akar-akar. Nah, dari sana itu nanti meningkatkan kemampuan untuk menyerap air lebih banyak, sehingga ini pada akhirnya menyebabkan banyaknya ini ya yang shoot semakin banyak dan biomasnya juga semakin banyak, sehingga dia bisa lebih tahan terhadap abiotic stress. Dan yang lebih lanjutnya lagi itu ternyata overekspresi dari FEV1 ini dia bisa meningkatkan ini yield dari tumbuhan itu sendiri, misalkan buahnya menjadi lebih banyak, kemudian atau misalkan untuk kalau umbi-umbian, umbinya itu menjadi lebih besar dan lain-lain. Seperti itu. Itu berdasarkan hasil percobaan-percobaan selama ini. Jadi kesimpulannya ya, take home message, peran dari MPPS terhadap tumbuhan ini adalah sebagai berikut. Jadi intinya dia bisa meningkatkan kandungan ion di dalam vakuolar, meningkatkan transfer auksin sehingga tumbuhan bisa tumbuh lebih besar lagi, meningkatkan growth yang tadi, meningkatkan transfer sucrose ke ini ya, ke zinc tisu atau buah atau umbi-umbian. Nah, kemudian dari sana secara umum khususnya untuk saya sih dan juga teman-teman yang tertarik dengan molekular atau structural biology. Nah, take home message-nya itu kalau misalkan kita ingin meningkatkan ini ya ketahanan tumbuhan terhadap stres, kita mungkin bisa juga membuat transgenik kayak gitu untuk crop misalkan tanaman ini padi-padian atau yang lain-lain. Tadi contohnya untuk mais udah dilihatin supaya dia bisa lebih tahan di ini ya di lingkungan yang kurang air misalkan seperti itu. Tapi hasilnya hasil pertaniannya tetap banyak. Ini bisa juga dipakai. Kemudian juga kita juga bisa modifikasi karena kita tahu struktur MPPS-nya sendiri. Kita bisa melakukan mutasi nih daerah-daerah misalkan daerah active site atau daerah ini yang transport ionnya itu supaya misalkan dia lebih aktif lagi atau transportnya lebih aktif lagi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melakukan penelitian lebih lanjut di daerah di bidang itu sebetulnya. Seperti itu. Itu dari saya. Mungkin yang terakhir ini tentang ini Autumn di Finland. Jadi ini gambar yang saya ambil dari depan universitas, dari depan kampus. Nah, ini adalah kalau misalkan saya paling suka di Finland itu yaitu ketika musim gugur karena warna-warni ya daunnya, ada yang kuning, ada yang orange, jadi nggak hanya hijau aja. Dan kita bisa lihat di sini, ini adalah tipikal rumah tradisional di Finlandia seperti ini. Biasanya dicat merah atau dicat kuning seperti ini, merah seperti ini atau kuning seperti ini. Kemudian sangat indah kalau misalkan autumn. Nah ini sebetulnya saya ambil setelah hujan, makanya bisa kelihatan ini air-airnya di sana. Seperti itu. Nah kemudian dulu itu saya sama Pak Mukrimin juga teman-teman PPI itu ini buat video pertanyaan di Science Pop ya untuk Science Pop itu pertanyaannya itu kenapa daun berubah warna ketika musim gugur dan juga berguguran seperti itu. Nah hasil belajar dan baca-baca paper kita buat dalam bentuk video. Nah tadi sama Ibu Ari disebutkan kalau saya co-founder dan head dari Science Pop. Jadi memang betul dan Science Pop itu sebetulnya teman-teman juga sekarang bisa cek websitenya www.sciencepop.com. Itu di sana bisa baca tentang info-info science terbaru. Jadi kita benar-benar baca dari
dari paper-paper terbaru. Habis itu kita buat artikelnya itu dalam bentuk kita berusaha supaya lebih mudah dibaca dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Kita juga ada IG-nya, ada Facebook-nya juga, ada YouTube-nya juga. Cuman untuk sampai saat ini YouTube-nya itu nggak terlalu aktif. Dan sampai saat ini juga kita udah lumayan banyak yang gabung, ada sekitar 20 orang dari berbagai wilayah ya, ada yang dari Indonesia banyak juga. Ada juga yang dari luar, teman-teman yang sedang melakukan S3 atau juga postdoc di luar negeri juga ikut gabung juga. Seperti itu. Jadi di sini ini adalah video yang kami buat bekerja sama dengan VV Finland beberapa tahun yang lalu. Bisa dilihat sama teman-teman. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Kalau misalkan ada Bapak, Ibu, atau teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih, Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Ari. Baik, terima kasih Pak Kenny. Menarik sekali ya. Saya selaku orang kehutanan, tetapi sekarang belajar protein ini disampaikan sangat-sangat general ya. Kalau saya enggak begitu jelimet, jadi saya masih bisa ngikutin. Dan sebagai informasi Pak Kenny, di kehutanan itu kami belajar terkait silviculture atau budidaya hutan, di mana berbagai tindakan manipulasi dilakukan. Bagaimana tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas. Jadi termasuk ketika misalnya dalam keadaan kekeringan atau faktor iklim, bagaimana supaya tindakan-tindakan diambil itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan daripada tegakan hutannya gitu atau pohon-pohonnya. Jadi mungkin kalau di bidang kehutanan kita masih bergerak di secara teknis ya, belum sampai masuk ke dalam seperti yang dijelaskan oleh Pak Kenny, tapi saya rasa ini menarik Pak Kenny ya, pintu masuk kita belajar tentang MPPS ya. Bagaimana overekspresi, karena yang kita tahu cuman auksin gitu. Bagaimana hormon itu berpengaruh terhadap pertumbuhan pohon. Tetapi ini luar biasa sekali ini Pak Kenny. Mungkin kita membuka sesi diskusi ya Pak Kenny ya. Baik. Oke, jika ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, disilahkan. Oke, sudah ada yang raise hand. Baik, saya beri kesempatan kepada Isra ini, yang pertama kali angkat tangan nih. Silahkan, mohon mengaktifkan mic-nya. Langsung saja. Silahkan. Ibu. Baik, Ibu. Oh, sudah. Oke, apa suaranya sudah kedengaran?
Sudah? Baik, terima kasih kesempatannya. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada narasumber. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Sri Yolanda dari biologi. Kemarin juga, kenapa saya sangat antusias sekali dengan materi dari narasumber, karena S2 saya kemarin ini juga sama mengkaji tentang protein structure. Jadi pas melihat pemaparannya kayak kembali kuliah lagi gitu. Duh, senang banget. Terus saya ingin meminta rekomendasi apa ya? Karena saya ini baru lulus dari S2. Saya ingin minta rekomendasi dari Bapak. Mungkin ada buku-buku yang bisa membuat lebih pengetahuan tentang protein structures atau seperti molecular modeling dan benar kayak dari awal itu aku ikutin dari protein purifying terus masuk ke cryo-EM dan semuanya sampai ke uji tanamannya. Wah, keren banget. Jadi saya minta rekomendasi Bapak terkait literatur yang bisa membuat saya lebih, atau teman-teman yang lain mungkin ada yang mungkin belum familiar, bisa lebih semangat untuk belajar tentang in silico atau seperti molecular modeling yang Bapak ajarkan tadi. Mohon Bapak minta arahannya. Terima kasih. Baik, bisa langsung dijawab Ibu? Silakan Pak. Oh ya. Saya senang sekali. Saya panggil apa ya, Mbak atau Ibu Isra ini? Ya, Mbak Pak. aja ya. Jadi Mbak Isra ini saya senang sekali kalau Mbak juga sangat suka dan tertarik untuk belajar dengan mengenai struktur protein ya. Emang sebetulnya misi saya itu ingin supaya banyak teman-teman di Indonesia khususnya ya juga tertarik dengan struktur protein, karena dari struktur protein itu kita bisa tahu banyak hal, kita bisa mempelajari banyak hal, baik itu dalam tubuh manusia sendiri ataupun tanaman dan lain-lain seperti itu. Nah, kebetulan apa ya untuk misalkan untuk rekomendasi buku secara spesifik itu agak susah ya, karena diverse dan banyak banget. Gimana ya? Kalau misalkan untuk structure modeling, karena structure modeling sendiri itu beda lagi topiknya. Jadi jadi untuk menentukan struktur protein kan ada secara teori model pakai misalkan homologi modeling ataupun misalkan de novo modeling. Itu yang sekarang lagi in juga dengan adanya AlphaFold yang dari Google. Itu nah, kalau yang saya lakukan itu lebih ke arah pakai cara eksperimental. Nah, cuman sebetulnya saya juga bisa melakukan dua-duanya sih. Kalau misalkan nanti Mbak mau belajar secara khusus, atau misalkan nanti Unhas mau misalkan kita ngadain diskusi lagi lebih spesifik mengenai itu, kita juga bisa melakukan seperti itu. Karena sekarang juga sebetulnya saya juga ada mata kuliah juga di Spring di sini ngajar mengenai itu juga seperti itu. Jadi bagaimana cara lebih ke arah ini. Kalau misalkan winter sekarang bulan November itu saya ngajar lebih ke arah menentukan, enggak sampai menentukan struktur sih, bagaimana cara kristalisasi, kemudian ekspresi protein dan lain sebagainya, lebih ke arah kerja di lab. Nah, untuk yang spring itu lebih ke arah ini modelingnya, jadi di depan komputer. Jadi bagaimana misalkan kita menentukan struktur protein pakai homologi modeling atau pakai deep learning yang sekarang lagi in, pakai misalkan AlphaFold ataupun misalkan Rosetta Fold seperti itu, dan bagaimana kita mengakses kualitas dari strukturnya seperti apa seperti itu. Jadi sebetulnya kalau untuk sekarang, kalau misalkan teman-teman memang tertarik dengan struktur protein, kalau misalkan kita belum nggak punya fasilitas untuk menentukan strukturnya secara eksperimental, kita bisa melakukannya pakai yang tadi itu secara in silico, dan itu gratis ya, karena bentuknya server. Jadi setelah strukturnya kita dapat, kita bisa uji di lab. Misalkan kita mutasi, oh
kita bisa tahu nih, kalau misalkan tahu struktur, kita mau mutasi di daerah ini, apakah sisi aktifnya, atau daerah yang lainnya, interaksi dengan protein atau ligan yang lainnya, seperti itu. Jadi kita tahu struktur dari berdasarkan model yang tadi, kita melakukan ekspresinya di lab. Kalau misalkan ekspresi kan mungkin masih bisa ya di lab di Indonesia, seperti itu. Dan kita bisa analisis lebih jauh di daerah sana, seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti Mbak mau kontak saya lebih lanjut, boleh kalau misalkan tertarik ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut secara lebih spesifik, misalkan metodenya seperti apa, buku-buku yang lebih spesifik seperti apa. Kalau sekarang saya nggak terlalu bisa, karena banyak sekali, dan saya juga lupa namanya. Seperti itu. Benar banget. Terima kasih banyak, Pak. Benar-benar, iya, iya sih, habis dengar kuliah Bapak tadi, langsung pengen lanjut S3 lagi gitu. Boleh. Aduh. Soalnya saya kemarin S2-nya di Spanyol, Pak, jadi lumayan untuk in silico lumayan ini, karena bagian dari internship juga, jadi pas lihat kuliah Bapak, aduh kayak, aku serasa lihat profesor pas S2 lagi gitu ya. Rindu gitu untuk kuliah lagi. Dulu pakai apa penelitiannya? Pakai penentuan struktur protein di lab juga atau enggak? Tidak, Pak. Ya, gini, kami dapat data dari penelitian di lab, terus data, jadi sisa data X-ray-nya, jadi kita sisa olah dari di view lewat komputer, jadi lakukan homology modeling, terus docking, terus molecular dynamics. Jadi lebih ke bagaimana suatu senyawa bisa inhibit suatu protein. Kemarin ininya lebih ke spesifik ke kanker, ya, protein aromatase dari membran juga sih. Kemarin juga kendalanya itu, soalnya protein membran itu lumayan susah juga sih kalau susah, jadi butuh peningkatan ilmu lagi gitu untuk enhance lebih advance lagi. Baik, terima kasih banyak, pertanyaannya sudah dijawab ya, Dek Mbak Isra ini ya oleh Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kita beri kesempatan ke yang kedua ini, ada yang raise hand, saya lihat Ikrar Kolbi Firdaus. Silahkan diaktifkan mic-nya, oke? Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu. Saya Ikrar Kolbi Firdaus selaku mahasiswa baru Fakultas Kehutanan 2021. Saya ingin bertanya sedikit mengenai tentang struktur protein tadi yang bagian pure protein. Saya agak penasaran soal itu. Pure protein ini lebih bermanfaat dari protein biasa, terus ataukah pure protein ini didapatkan dari misalnya bahan-bahan tertentu seperti telur, susu, atau protein-protein lainnya yang di purification untuk menghasilkan pure protein ini. Apakah pernah dilakukan percobaan tentang pure protein ini digunakan atau dikonsumsi oleh manusia? Dan bagaimana respon tubuh dalam menanggapi pure protein ini? Itu saja yang bisa saya tanyakan, Kak. Agak penasaran juga. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, silahkan lanjut Pak Dr. Kenny. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Mas Ikrar ya untuk pertanyaannya, sangat menarik. Jadi di sini pure protein ini dalam maksudnya itu protein yang sudah dimurnikan. Jadi karena ini bukan untuk konsumsi atau makanan sih sebetulnya, karena dan untuk memurnikan protein juga lumayan mahal. Jadi kalau misalkan kita makan nggak terlalu bermanfaat kalau menurut saya. Jadi pure protein dalam hal ini, jadi kalau misalkan kita ingin menganalisis atau melakukan uji coba terhadap si protein itu, kan kita nggak bisa langsung tuh di dalam selnya. Kita ekspresikan di dalam sel, misalkan sel E. coli misalkan. Di sana kan ada banyak protein macam-macam, protein E. coli-nya sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita melakukan uji coba langsung di dalam sel lysae dari E. coli, kita nggak tahu efek yang dihasilkan itu karena protein yang kita ekspresikan atau karena protein yang ada di dalam E. coli-nya itu sendiri. Makanya kita harus murnikan, kita harus ambil gitu. Jadi protein yang di E. coli atau sistem ekspresi
selnya itu dihilangkan, dibuang, tapi protein yang kita ingin uji, kita ingin analisis lebih lanjut, kita ambil kayak gitu. Nah, caranya itu yaitu dengan metode pemurnian. Nah, salah satu cara metode pemurnian yang biasa dilakukan, yang rutin dilakukan itu namanya itu affinity tag purification. Jadi artinya apa? Jadi si proteinnya ini kita tag, kita kasih tagging supaya bisa dipurifikasi. Taggingnya itu biasanya ada yang namanya, yang paling umum itu namanya his tag. Jadi artinya itu kita tambahkan 8 misalkan 8 urutan asam amino di tandem histidin, ada 8 histidin di tandem ke dalam protein yang kita murnikan. Nah, si 8 histidin ini dia bisa berinteraksi dengan resin untuk pemurnian, resin kolom. Dalam hal ini misalkan NiNTA. Jadi dia bisa berinteraksi dengan nikel yang ada di dalam resin. Si histidin berinteraksi membentuk kompleks dengan nikel yang ada di dalam resin, sehingga dia bisa berikatan dengan resin, tapi protein-protein yang lain yang nggak mengandung tag itu bisa dihilangkan. Kita cuci lah, kita cuci dengan buffer seperti itu. Nah, setelah itu baru kita ambil protein yang udah murninya seperti itu. Jadi tujuannya itu lebih ke arah sana ya, untuk analisis lebih lanjut, untuk pemurnian kita murnikan untuk analisis lebih lanjut. Jadi untuk uji aktivitas misalkan, ataupun misalkan untuk penentuan struktur juga tadi saya udah bilang harus protein murni. Kalau nggak murni kita nggak bisa seperti itu. Mungkin itu cukup menjawab ya. Terima kasih dokter. Ya. Ya. Terima kasih adik kita Iqbal. Oke, kita lanjut ke mate-nya Pak Dr. Kenny nih, Pak Mukrimin, raise hand. Silakan Pak Kenny. Siap. Bisa didengar Bu Ari, Mas Kenny? Bisa, Pak Mukrimin. Ya. Bisa. Maaf, silakan. Ya. Mohon maaf Pak Mas Kenny, Bu Ari. Kebetulan saya lagi di Jogja, ini ada pertemuan pakar KLHK. Sebenarnya saya mau ketemu Mas Dimas, tapi ternyata beliau lagi di Semarang, jadi tidak sempat ketemu. Jadi Mas Dimas juga teman kami, sama-sama mahasiswa S3 di Finland, University of Helsinki. Kebetulan, tapi Mas Kenny lebih duluan. Jadi Mas Kenny itu adalah postdoc di kampus yang sama. Jadi Mas Kenny luar biasa karena beliau ini juga postdoc, mengajar juga. Jadi sebenarnya dosen saya juga sebenarnya. Ada mata kuliah yang pernah menarik itu tentang protein dari tanaman. Jadi tidak salah tanaman itu bisa diekstrak kemudian menghasilkan kristal seperti itu barangkali ya. Ya tadi ternyata dalam perkembangannya jadi protein itu bisa diambil manfaatnya, fungsinya dalam rangka misalnya mendeteksi suatu penyakit tanaman atau pohon, ataupun tadi bisa mengobati tanaman-tanaman yang tidak resisten atau tidak rawan terkena penyakit. Itu barangkali Mas Kenny yang tadi disampaikan dan yang sepengetahuan saya. Kemudian yang lain yang saya mau sampaikan bahwa sebenarnya ada beberapa proyek bersama saya dengan Mas Kenny. Alhamdulillah kemarin kita sudah terbitkan buku Mas Kenny ya. Mungkin juga sebagai promosi nanti bisa ditampilkan Mas Kenny cover bukunya itu. Jadi kami menulis 12 orang itu, saya Mas Kenny dengan beberapa teman di alumni Finland. Kalau tidak salah riset di Finlandia. Apa itu petualangan riset Finlandia Mas Kenny ya? Iya betul. Kemudian masih ada sebenarnya janji saya sama Mas Kenny, masih ada hutang saya. Kita dulu janji mau sama-sama bikin buku. Kalau tidak salah bioteknologi di masa milenium. Itu mungkin belum tercapai. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bikin Mas Kenny dan Baya teman-teman yang lain. Jadi luar biasa Mas Kenny ini karena saya juga punya berhubungan dengan Mas Kenny. Kebetulan waktu tesis saya sebelum saya defense itu dibaca oleh Mas Kenny. Jadi bisa dibilang Mas Kenny adalah supervisor saya yang ketiga, gitu seperti itu. Dan juga selain itu Mas Kenny juga aktif di IMIM. Jadi beliau juga jago ceramah agama. Jadi kalau musim
bulan Ramadan kita giliran ceramah dan Mas Ken biasa dapat itu ceramah agama. Jadi luar biasa Mas Ken ini. Mungkin itu saja barangkali sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Mas Kenny, kehadirannya dalam memberi motivasi, memberi kuliah kepada mahasiswa kami, termasuk juga dosen-dosen yang saya lihat di sini pesertanya banyak dosen Mas Kenny yang mengikuti materi Mas Kenny dari prodi program studi rekreasi kehutanan, karena memang mata dengan masalah istilah protein, kemudian pohon. Sekali Bu, makasih banyak. Baik, terima kasih juga Pak Mukrimin. Memang saya sama Pak Mukrimin itu dulu kayak teman bareng ya. Kita banyak melakukan aktivitas bareng. Kita sering juga makan-makan ya Pak Mukrimin ya. Jadi lumayan. Makanya kemarin pas Pak Mukrimin pulang ke Indonesia itu sangat merasa kehilangan teman-teman di sini Pak Mukrimin. Ayo Pak Mukrimin balik ke Finland Pak Mukrimin. Masih ada kan visanya masih valid ya? Masih tahun depan baru ini apa namanya habis. Oh iya, sekarang Finland itu udah mau buka masker, udah mau bebas sekarang. Kayaknya bulan depan. Oke, siap. Nanti cari funding dulu postdoc atau apa. Boleh. Iya, itu. Iya. Terima kasih Pak Bu Ari Mukrimin. juga bisa nanti juga daftar. Saya ngikut Pak Mukrimin. Oke, selamat bertugas Pak Mukrimin di Jogja. Baik, masih ada nih yang raise hand, Pak Bu Marhama Nadir. Silahkan Bu Marhama, lanjut pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya memang menunggu banyak kuliah tentang molekular biologi, sama dengan adik yang pertama tadi. Saya merefresh kembali. Saya S2 saya molekular biologi di IPB, bioteknologi. Jadi persis saya kuliah 20 tahun yang lalu. Saya kuliah 99 S2 tentang ini yang benar-benar hal yang semacam saya itu berada di hutan yang ditenggelamkan, yang nggak ngerti apa-apa dari S1, yang nggak belajar sama sekali tentang molekular biologi, tentang promotor, terminator, sampai bikin gen dan lain-lain, menyambung dan lain-lain. Jadi saya refresh benar, dan walaupun sekarang ini saya karena lebih banyak mengajar S1 nggak teraplikasi, tapi saya lebih senang ininya kalau membaca jurnal kan masih nyambung dan dapat banyak dari Pak Kenny. Terkait dengan saya tertarik dengan judul kemarin itu tentang stres kekeringan. Kebetulan saya juga bekerja dengan drug tolerance karena saya sekarang bekerja di tanaman pakan. Kita tahu bahwa lahan untuk tanaman pakan itu kan sebagian besar itu hampir semuanya itu lahan-lahan kelas 3 ya, yang sudah bermasalah kekeringan, salinitas, miskin hara dan lain-lain. Jadi kita memang mencari tanaman yang betul-betul tingkat resistensinya terhadap kondisi ekstrim yang sangat tinggi. Nah, tadi saya tertarik dengan gen yang tadi ini, MPPAS itu kan gennya apakah ini sama dengan saya dulu ini Pak? Mungkin ada kasus di tahun 2002, saya bekerja dengan gen CRY1IC, tapi saya yang bukan meng-create gennya, tapi justru meneliti apa dampaknya gen ini nanti ke lingkungan setelah masuk ke tanaman, transfernya ke tanaman lain dan lain-lain. Jadi saya tertarik dengan gennya ini. Apakah gen ini semacam bisa sudah gen konstruk yang siap mungkin semacam ada transfer gen yang bisa saya mungkin minta, atau mungkin bisa ada agreement untuk apa yang saya masukkan ke riset tanaman saya. Saya sekarang riset ada 2 tanaman. Yang pertama tentang rumput odot, namanya rumput gajah mini. Saya ingin ada ketahanan kekeringan. Kenapa rumput ini bagus, pendek, tapi dia nggak tahan kekeringan kalau saya melihat, karena dari morfologi daunnya itu dia tidak berbulu. Kalau tidak berbulu berarti dia nggak bisa tahan kering ini. Kemudian ada lagi satu tanaman, kalau tanaman ini legum, justru sangat tahan kekeringan. Tapi saya melihat pada saat kondisi kekeringan terjadi penurunan produksi, dan itu seperti tadi yang di autumn itu Pak, benar-benar gugur pada saat tinggi, tapi dia tahan. Artinya dia tidak mati. Dalam kondisi apapun,
dia tidak akan mati, begitu ada air dia bisa ini kembali, karena saya tahu bahwa rhizobimnya banyak dan lain-lain. Nah, saya kepikiran tadi sambil mendengar ini Bapak, kuliah Bapak tentang itu, apakah kira-kira gennya ini ada, ini sudah available untuk ditransfer atau di apa untuk ke organisme-organisme atau tanaman-tanaman lain. Itu yang ini ketertarikan saya dengan hari ini. Saya juga mengajar biokimia, Pak, tapi saya mengajar biokimia di level S1. Jadi kalau diajarkan yang ini, aduh, saya khawatir mahasiswa saya semua tidur. Jadi saya mengajar biokimia yang sederhana saja. Uji kayak tadi yang ditanyakan adik yang maba itu, ya karena saya ngajar maba ya saya tahu pertanyaannya seperti itu. Ya mungkin itu saja ya ini Pak. Ini saya berharap kita bisa kontak, nanti saya minta dengan Pak Mukrimin untuk bisa komunikasi tentang riset-riset tentang drug tolerance khususnya untuk tanaman pakan. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bu Marhama. Mungkin ada sedikit tanggapan Pak Kenny atau? Ya, terima kasih Mbak Bu Marhamah untuk pertanyaannya. Untuk ini ya, kalau misalkan saya lihat beberapa tumbuhan itu memang sudah memiliki gen MTPase ini. Contohnya misalkan Arabidopsis thaliana. Kemudian jagung juga punya. Sudah punya. Tadi saya perlihatkan. Cuman memang kalau misalkan kita di ekspresinya kita boost, itu toleransinya menjadi lebih tinggi. Jadi kemungkinan tumbuhan yang sedang Ibu teliti juga punya juga itunya si gennya. Cuman mungkin harus kita kalau mau harus dilakukan rekayasa genetika sehingga di ekspresi gen ini itu menjadi lebih tinggi lagi seperti itu. Dan kebetulan saya nggak terlalu ahli sih untuk bagaimana proses rekayasa genetika pada tumbuhan. Jadi mungkin Pak Mukrimin lebih tahu kali ya yang kaitannya dengan tumbuhan, ataupun di sini ada juga Bu Tita lagi S3 juga di sini lebih ke arah tumbuhan juga kerja. Tapi nanti misalkan kalau misalkan mau kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kemudian kita juga nanti bisa cari misalkan orang yang cocok, misalkan kalau misalkan Ibu mau coba melakukan rekayasa genetika terhadap tumbuhan Ibu seperti itu. Nah, karena di Helsinki sendiri kan banyak tuh yang kerja sama tumbuhan seperti itu. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol untuk cari sebagai langkah awal lah untuk riset ke depannya seperti apa dan kolaborasi ke depannya. Jadi mungkin kalau misalkan mau kolaborasi ya nanti nggak harus dengan saya, tapi saya bisa menjadi ini misalkan jembatan atau apa kayak gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kira ini luar biasa ya. Kita sudah dapat benefitnya bahwa komunikasi yang kita bangun sekarang ini melalui kuliah, kita membuka kesempatan untuk berkonsultasi dan berkolaborasi lebih lanjut. Di kolom chat ada satu pertanyaan, apakah Pak Jackson atau Ibu ini atau Pak Jackson ingin langsung live menanyakan pertanyaannya atau dibantu bacakan saja? Nggak ada respon. Baiklah, ini ada pertanyaannya Pak Kenny, bahwa penerapan MPPS dapat membantu tanaman lebih tahan terhadap kekeringan. Apakah ini berlaku untuk tanaman-tanaman tingkat tinggi? Itu pertanyaannya. Silakan Pak Kenny. Sebetulnya saya belum baca lebih banyak mengenai tanaman-tanaman, tapi terutama tanaman tingkat tinggi. Tapi kalau misalkan kita lihat dari beberapa contoh tanaman tadi yang diuji, sepertinya sih tanaman tingkat tinggi juga bisa secara umum ya. Kalau misalkan kita bisa melakukan rekayasa genetik terhadap tanaman itu. Saya nggak tahu apakah misalkan rekayasa genetik untuk tanaman misalkan Arabidopsis thaliana, kemudian jagung itu sama atau enggak gitu caranya seperti apa, dan apakah tumbuhan tingkat tinggi juga memiliki bisa menggunakan cara yang sama atau enggak. Saya nggak tahu, tapi secara teori harusnya bisa seperti itu. Oke, seperti itu ya, adik Jackson. Saya nggak ngerti nih Bapak, Ibu apa adik nih Jackson. Oke, tapi seperti itu ya tanggapannya bahwa ada kemungkinan itu bisa di ini, cuma Pak Kenny belum memastikan ya. Nah, kita mungkin sama-sama bisa baca sendiri literatur ya. Oke, karena keterbatasan waktu ya, kita sudah setting 2 jam.
Di sini sudah pukul 4, Pak Kenny. Di sana mungkin menjelang siang ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, atas ilmunya, sangat bermanfaat. Saya pribadi juga jadi belajar banyak ini ya. Tidak hanya sekedar belajar pohon itu tumbuh seperti apa, ternyata ada yang bisa direkayasa di balik yang tidak terlihat itu. Kita belajar protein, ternyata kita bisa merekayasa bagaimana tanaman itu bisa tahan terhadap faktor-faktor lingkungan yang kira-kira mengancam pertumbuhannya. Mungkin seperti itu ya Pak Kenny ya, dari dasarnya. Nah, tidak berlama-lama lagi, saya ucapkan terima kasih lagi kepada para peserta, Bapak Ibu dosen dari berbagai fakultas, ada juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, ada adik-adik mahasiswa semester 1, semester 2, semester 3, kemudian ada mahasiswa S2. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu sampai dengan di akhir acara, penghujung acara hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan benefit dari kegiatan kita hari ini secara pribadi maupun secara lembaga, karena tadi sudah WR4 sampaikan bahwa jalan atau kegiatan seperti ini membuka pintu yang lain untuk kita berkolaborasi. Begitu ya Pak Kenny ya. Tadi sudah ada adik yang bertanya pengen lanjut rasanya studi ya, mungkin melalui komunikasi tadi yang sudah dibangun sudah sedikit ada terbuka jalan gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas hari ini, atas kesempatannya Pak Dr. Kenny mewakili Universitas Hasanuddin Fakultas Kehutanan. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin nanti di kesempatan lain kita bisa berkolaborasi. Terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu atas undangannya. Saya sangat senang sekali bisa berbagi pada hari ini. Dan mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa lanjut kolaborasi. Dan kalau misalkan ada yang mau diobrolkan atau yang mau tanya tentang apapun ya secara umum ataupun spesifik mengenai project, bisa langsung kontak saya seperti itu. Oke, baik. Yang membutuhkan kontaknya Pak Kenny bisa japri ke saya. Ya, bisa dibantu nanti. Tuh ada Isra ini udah ngacungin jempol nih. Oke, adik-adik sekalian juga. Oke, boleh. Terima kasih banyak. Nanti sertifikatnya akan kami kirim berdasarkan alamat email yang sudah dicantumkan di daftar hadir. Makasih banyak. Terima kasih Pak Kenny. Ya, terima kasih Pak Kenny atas kesediaannya ya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Salam sehat selalu Pak Kenny. Salam kenal buat teman-teman PPI di Finland. Semoga sukses. Sama-sama. Amin. Sama-sama Ibu. Salam sukses juga untuk semuanya, adik-adik, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Saya izin live ya Bu Ari. Siap, terima kasih Bu Risma. Saya juga izin live ya. Ya, terima kasih Pak Kenny. Sekali lagi ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Panitia. Ya. Pak Ken. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Sri Endang.